Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rada Juliantika Putri dan rekan saya. Arifani, Saya Yumanda Tafjana dan saya Agus Dini. Di sini kami akan membahas mengenai fraud. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk materi pertama itu akan saya bacakan sendiri. Nah, yang pertama itu ada definisi dari fraud. Yang pertama itu menurut Association of Certified Fraud Examiners, yaitu eh, fraud adalah penyalahgunaan kedudukan untuk memperkaya diri. Selanjutnya, menurut Barry Minkow, itu fraud adalah penyamaran suatu kenyataan dengan suatu kebohongan. Yang ketiga itu menurut Mail Fraud Statute, yaitu fraud adalah kelicikan atau rekayasa untuk mencurangi pihak lain. Yang keempat menurut Black's Law, fraud adalah penyembunyian fakta, salah saji kebenaran yang berakibat orang lain melakukan tindakan yang merugikan. Yang kelima itu menurut Webster, fraud adalah perilaku menipu atau kebohongan menyembunyikan salah saji untuk tujuan merugikan pihak lain. Adapun definisi fraud secara umum yaitu fraud atau kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang atau harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pegawai atau pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari fraud, yaitu karakteristiknya terdiri dari 4. Yang pertama hidden, yaitu tersembunyi. Yang kedua breach of fiduciary deception, yang artinya mengandung perbuatan melawan hukum. Yang ketiga intentional, yang artinya dengan sengaja. Dan yang keempat itu damage, yaitu mengakibatkan kerugian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fraud. Eh, Jenis fraud ini terdiri dari 3 tingkatan yang disebut dengan fraud tree. Yang pertama yaitu ada penyimpangan atas aset. Nah, ini biasanya meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain, dan ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung. Yang kedua itu ada pernyataan palsu atau salah pernyataan. Nah, ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Yang ketiga itu ada korupsi. Nah, jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya sangat lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Nah, selanjutnya skema fraud yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Arifani. Kepada Arifani disilahkan. baik terima kasih Randa. Baiklah, saya akan membahas tentang skema fraud. Nah, secara umum,
Ada 3 skema fraud menurut ACFE. Yang pertama ditinjau dari segi korupsi. Nah, korupsi ini adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, hubungan antara korupsi dengan fraud ini seperti yang dijelaskan tadi, fraud adalah kecurangan penyalahgunaan kekuasaan yang memperkaya diri, sama halnya dengan korupsi yang memperkaya diri. Nah, korupsi merupakan bagian dari fraud. Istilah fraud lebih umum digunakan untuk menggambarkan bentuk kecurangan yang tidak hanya berupa korupsi, tetapi juga mencakup penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan. Fraud dan korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan. Nah, ada bagian-bagian dari korupsi ini. Yang pertama, conflict of interest. Nah, ini artinya adanya ketidakjelasan antar pihak-pihak dalam organisasi. Seperti contohnya ada pilih kasih, artinya pihak tersebut memiliki konflik kepentingan yang saling bertabrakan dan adanya perlakuan yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu adanya bribery atau suap. Yang ketiga ada illegal gratuitous. Artinya pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi tindakan, contohnya uang terima kasih. Nah, yang keempat yaitu economic extortion. Nah, ini merupakan perasaan yang diminta atau pungli tidak ada dasar hukumnya. Nah, selanjutnya, next. Nah, di dalam korupsi ini ada teori Gonya. Nah, yang pertama yaitu greed atau keserakahan. Bagian yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan. Yang ketiga ada need atau kebutuhan. Dan keempat ada exposure atau pengungkapan. Next. Nah, skema fraud yang kedua yaitu ditinjau dari aset misappropriation. Nah, yaitu yang kas, terdiri dari kas. Nah, ini terjadi karena kas ini mudah untuk dipindah tangankan atau bersifat liquid dan cepat bermutasi. Nah, terdiri dari yang pertama theft of cash on hand, yang kedua theft of cash receipt atau penerimaan, yang ketiga fraudulent disbursement yaitu pengeluaran inti dasar. Nah, selanjutnya, next Kak. Nah, selanjutnya yaitu inventory and other asset. Nah, ya, terbagi atas dua. Yang pertama mishu, yang kedua larceny. Ini yaitu lebih ke barang. Nah, ini terbagi aset requisition dan transfer atau perolehan aset yang tidak sesuai atau transfer. Yang kedua false sales atau shipping, yaitu dibuat-buat seolah-olah telah terjual atau terkirim. Ya, selanjutnya purchasing atau receiving yaitu penerimaan dan yang terakhir ada uncensored larceny. Nah, selanjutnya skema fraud bagian ketiga yaitu financial statement. Nah, ini memiliki dampak yang besar yaitu melibatkan laporan keuangan. Nah, di antaranya yang pertama overstatement yaitu menyajikan lebih dari kondisi sebenarnya. Akun yang menjadi objeknya seperti laba atau rugi ini dengan cara meninggikan penjualan, revenue atau adanya penjualan fiktif. Nah, ini terbagi yang pertama timing difference atau waktu yang berbeda, yang kedua fiktif revenue, yang keempat liabilities atau expense yaitu menunda pengakuan beban, yang keempat improper asset valuation atau penilaian aset yang tidak sesuai, yang kelima ada pengungkapan yang tidak sesuai. Nah, bagian kedua yaitu understatement, yaitu menyajikannya berkurang. Yang pertama timing difference, yang kedua disebabkan oleh understat revenue, yang ketiga overstat, dan yang keempat improper asset valuation. Nah, selanjutnya yaitu ada kategori fraud.
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kategorinya yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan, dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Agus Dini. Kepada Agus Dini disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai motif melakukan fraud. Sebelum membahas mengenai motif melakukan fraud, saya akan membahas mengenai fraud triangle. Fraud triangle merupakan teori yang dikembangkan oleh Donald R. Casey dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle karena dalam proses kecurangan yang terjadi ada 3 tahap yang penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Ketika tahapan triangle adalah sifatnya saling berkaitan, artinya seseorang pekerja tidak akan memiliki kesempatan jika tidak mendapatkan dorongan atau tekanan untuk berbuat curang. Selanjutnya yaitu motif melakukan fraud. Next. Motif melakukan fraud yang pertama sebab orang melakukan fraud, yaitu yang pertama kesempatan atau opportunity. Kesempatan adalah seseorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama yaitu kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua, SOP yang berjalan tidak kondusif. Yang ketiga, adanya multi-job pada seseorang karyawan. Yang keempat, situasi kerja kurang kondusif. Internal control memegang peran yang sangat penting untuk mencegah adanya peluang fraud pada bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai tekanan pressure. Tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongannya sendiri. Selanjutnya yaitu pembenaran atau rationalization. Biasanya, pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar. Contohnya, alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Hingga saat ini, fraud adalah sebuah kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis. Selanjutnya itu motif dari fraud, yaitu daya penggerak dalam diri seseorang yang disadari maupun tidak yang membawa kepada terjadinya suatu perilaku. Motivasi dari fraud ini yaitu yang pertama, pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan. Yang kedua, motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Baik, materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Yumanda Oktaviana. Kepada Yumanda disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mendeteksi fraud. Anomali akuntansi kelemahan pengendalian internal ini ada 9 bagaimana pekerjaan fraud awalnya terdeteksi. Yang pertama itu TIP, yang kedua internal audit, yang ketiga manajemen review, keempat other, yang kelima by accident, lalu account reconciliation, lalu external audit, dokumen examination, lalu surveillance atau monitoring, kemudian notif by law enforcement, dan yang terakhir itu melalui IT control. Next. Kemudian pencegahan fraud memerlukan sistem kebijakan dan prosedur yang secara keseluruhan meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan, sambil memaksimalkan kemungkinan mendeteksi aktivitas penipuan yang mungkin terjadi. Potensi tertangkap paling sering membujuk kemungkinan pelaku untuk tidak melakukan penipuan, karena prinsip ini
keberadaan sistem kontrol yang menyeluruh sangat penting untuk mencegah penipuan. Next. Kemudian meningkatkan persepsi deteksi. Kebanyakan ahli setuju bahwa lebih mudah untuk mencegah penipuan daripada mendeteksinya. Untuk mencegah penipuan, kita harus memahami sesuatu tentang pola pikir dari calon pelaku. Kemudian meningkatkan resepsi deteksi ini mungkin merupakan metode pencegahan penipuan yang paling efektif. Kontrol, misalnya, tidak banyak membantu dalam pencegahan pencurian dan penipuan jika mereka yang berisiko tidak mengetahui adanya kemungkinan deteksi. Next. Dalam profesi audit, ini berarti membiarkan karyawan, manajer, dan eksekutif mengetahui bahwa auditor secara aktif mencari informasi mengenai pencurian internal. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama, audit kejutan. Yang kedua, pendidikan anti penipuan karyawan. Yang ketiga, penegakan kebijakan liburan wajib dan rotasi pekerjaan. Kemudian, pengawasan manajemen yang kuat. Dan yang terakhir, itu ada program pelaporan yang efektif. Next. Prosedur audit proaktif menerapkan prosedur audit proaktif ini menunjukkan niat manajemen untuk secara agresif mencari kemungkinan perilaku curang daripada menunggu. Contohnya untuk mendapatkan perhatian manajemen. Nah, prosedur tersebut termasuk penggunaan tinjauan analitis, pernyataan penilaian penipuan, dan audit yang mendadak jika memungkinkan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yumanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Dini. Kepada Agus Dini disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus fraud. Contohnya yaitu sinergi BUMS berujung korupsi. Fraud melalui tindakan korupsi juga terjadi di dunia perusahaan pelat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II atau Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Kedua perusahaan ini milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek penggadaan. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar $96.700 Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Inti dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP2. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK menangkap Direktur Keuangan AP2, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Kasus tersebut merupakan contoh dari fraud berjenis korupsion. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agus Dini. Dan mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.